Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di channel Rahmat Ardiansyah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Semarang. Video kali ini, saya akan membahas mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada penugasan koneksi antar materi modul 1.1. Pada bagian pertama, kita akan mempelajari secara mandiri mengenai bahan pembelajaran. Bahan-bahan pembelajaran yang diberikan diantaranya, yang pertama, dasar-dasar pendidikan. Yang kedua, metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak. 3. Pidato sambutan Ki Hajar Dewantara di UGM tahun 1956. Modul 1.1 Dasar Pendidikan. Pada modul ini, kita akan mempelajari 11 submenu yang akan dipelajari secara mandiri, di antaranya arti dan maksud pendidikan. 2. Hanya tuntunan dalam hidup. 3. Perlukah tuntunan pendidikan itu? Hingga yang terakhir, hubungan dengan umur. Modul 1.1 Metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Pada modul ini, kita akan mempelajari bagaimana anak mengembangkan panca inderanya. Metode Montessori mementingkan pelajaran panca indera hingga ujung jari pun dihidupkan rasanya, menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera dan semua itu bersifat pelajaran. Anak diberi kemerdekaan dengan luas, tetapi permainan tidak dipentingkan. Berbeda dengan Froebel juga menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya, namun yang diutamakan adalah permainan anak-anak, kegembiraan, sehingga pelajaran panca indera juga diwujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan. Kemudian, dari taman siswa bisa dikatakan memakai kedua metode tersebut. Namun, pelajaran panca indera dan permainan tidak dapat dipisahkan atau dianggap satu. Pada modul ketiga, kita akan mempelajari mengenai pidato sambutan Ki Hajar Dewantara di UGM tahun 1956. Hal yang menarik dari pidato Ki Hajar Dewantara adalah statement tentang pendidikan. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak. Maksudnya, supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak selaras dengan alamnya dan masyarakat. Bagian kedua, kita akan masuk ke mulai dari diri. Di bagian ini, kita akan mempelajari bagaimana pembelajaran kita di kelas sebelum mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada saat saya memberi pelajaran kepada siswa, pembelajaran saya lebih terkesan pada berpusat pada guru. Yang kedua, siswa kurang aktif. Kemudian yang ketiga, kurangnya motivasi belajar siswa. Setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang kemudian saya rencanakan. Yang pertama, merencanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik sesuai keunikan masing-masing individu. Yang ketiga, memberi peluang kepada siswa untuk aktif dalam diskusi dan penyampaian pendapat. Pada bagian ketiga, kita akan mengeksplorasi konsep. Di bagian ini, ada beberapa konsep dari Ki Hajar Dewantara yang perlu kita pahami. Di antaranya, yang pertama, potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini. Yang kedua, kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Yang kelima, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keenam, budi pekerti. Dan terakhir, interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagian selanjutnya adalah ruang kolaborasi. Pada bagian ruang kolaborasi, kita melakukan diskusi secara virtual mengenai topik yang diberikan tugas.
Topik tersebut adalah konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini kami mengangkat beberapa konteks sosial kultural yang ada di Semarang dan kami mengambil nilai-nilai luhur dari Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan di siswa. Demonstrasi kontekstual. Pada bagian ini, CGP diberikan tugas untuk membuat suatu karya dalam berbagai bentuk untuk menggambarkan pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang baru yang Anda peroleh. Kesimpulan modul 1.1. Pada bagian ini, saya menyimpulkan 4 hal dalam modul 1.1. Yang pertama, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa hal yang menarik dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, arti kata menuntun. 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, mendidik seperti menanam tanaman, pendidik seperti seorang pengrajin kayu. Yang keempat, menghamba pada siswa. Kedua, sebelum dan sesudah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di bagian ini, saya menyadari ada transformasi pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, budaya lokal sebagai identitas dan nilai luhur. Pada bagian ini, saya menyadari bahwa budaya lokal di Indonesia memiliki banyak nilai-nilai luhur yang mampu menjadi pelajaran bagi siswa. Yang keempat, rencana aksi. Saya merencanakan akan menyebarluaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara di lingkup terkecil dalam komunitas belajar sekolah. Mari merefleksi. Ada 3 pertanyaan yang akan saya bahas mengenai refleksi dari modul 1.1. Berikut adalah hasil refleksinya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya mengajar dengan berpusat pada guru dan kemudian berpikir bahwa itu adalah cara yang paling efektif. Yang kedua, hasil akhir adalah segalanya. Yang ketiga, saya menganggap bahwa kelas yang tenang adalah kelas yang pembelajarannya paling efektif. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pembelajaran yang paling penting adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, hasil akhir bukanlah segalanya, namun proses yang paling penting. Yang ketiga, saya akan membiasakan anak berdiskusi dan menyampaikan pendapat sehingga merangsang keberanian anak dan menerapkan pembelajaran secara mandiri. Yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada beberapa hal yang akan saya rencanakan dalam pembelajaran saya. Yang pertama, saya akan menjadikan student center sebagai bahan diskusi di komunitas belajar. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, saya akan memberikan pembiasaan siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih.